Nah, untuk di sini, jadi untuk di sini kan ini kan TK gitu ya, tidak ada yang tinggal dalam. Untuk di sini ini ya eh, perpaduan mana modelnya gitu ya, perpaduan gitu ya, yang sekarang di sini. Jadi lebih memang ke Al-Quran gitu, karena setiap hari Al-Quran. Jadi makanya yayasan kita bangun yayasan namanya kan Yayasan Generasi Muslim Qurani. TK-nya juga TKIT Muslim Qurani. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjiwai dalam dada anak-anak, disukai betul. Sekalipun TK, tapi pendidikan agama tauhid itu tiap hari jadi disampaikan kepada mereka. Ya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kehormatan yang sangat membahagiakan bagi kami dari tim Al-Furqan TV bisa mengunjungi kami sebagai salah satu di antara alumni pada pagi hari ini. Sungguh sangat kami bangga. Yang pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar ini. Kemudian terima kasih banyak kepada tim Al-Furqan dan tentunya Syekhuna Al-Karim Al-Fadil Rafiq bin Gufron hafizahullah taala. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran tim Al-Furqan ini akan semakin menambah erat hubungan silaturahmi antara Al-Furqan beserta tim alumni. Kenalkan, nama ana Hidayat Bakri, alumni tahun 2001 bersama Ustadz Syahrul Fatwa, Ustadz Auno Sofi. Jadi pada awal 2002 itu anak kembali di Mataram ini, kemudian pada saat itu juga Abu Hurairah Mataram buka pendaftaran dari tahun pertama. Jadi dulu ketika anak kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, jadi kuliah itu 2 tahun kuliah. Di tahun pertama kita sudah mendapatkan kajian as-sunnah gitu ya. Awalnya itu kajian as-sunnah. Kita ngaji. Kemudian ada Ketua Yayasan Al-Hunafa, ya beliau adalah Ustadz Abdurrahman bin Hizam hafizahul taala, mengajak anak untuk belajar. Antum mau belajar sunnah enggak yang tekun gitu. Nah bilang insya Allah mau belajar. Akhirnya diarahkanlah anak ke Al-Furqan. Ada 2 pilihan pada saat itu. Pertama Al-Irsyad, yang kedua Al-Furqan. Tahun 99, masih ingat tahun 99 waktu itu. Akhirnya anak cuti kuliah, kemudian pergi pertama ke daerah Jawa itu sampai di Al-Irsyad. Ya, masih di Masjid Besar Al-Irsyad pada saat itu. Berdua sama Ustadz Reza Abu Abdillah, Reza Firmansyah. Jadi pada saat itu pertama 2 orang kita yang dari Lombok. Nah, beliau cuti juga dari ITN Malang. Nah, kemudian dari Irsyad semalam di sana Ustadz Mubarak mengarahkan karena sudah tutup pendaftaran di sana, mengarahkan ke Al-Furqan. Nah, memang niat awalnya ke Al-Furqan dan 2 Al-Furqan dan Irsyad. Namun pada saat itu Ustadz Mubarak menyarankan untuk ke Al-Furqan karena Al-Irsyad sudah tutup. Pergilah kita ke Al-Furqan berdua. Jadi itu awalnya masuk Al-Furqan. Iya, sebelumnya hanya dengar namanya saja gitu ya. Hanya dengar Al-Furqan. Kalau belajar di Al-Furqan begitu saja awalnya gitu ya. Ya, ternyata begitu sampai di sana itu Masya Allah begitu banyak yang yang anak pertama sekali teruskan sekali itu di Al-Furqan itu baru yang namanya anak rasakan belajar gitu ya. Jadi setiap hari itu memegang muhtarat. Dan kalau kita nggak belajar malu, ya ini artinya suasana yang masuk Al-Furqan itu, jadi suasana terkondisi kita itu untuk belajar. Nah sehingga pada saat itu Masya Allah ini baru yang namanya belajar. Bagaimana sekiranya kita belajar dari kecil agama seperti ini Masya Allah gitu. Yang waktu itu sempat niat ke Al-Irsyad, ke Lipia gitu ya waktu itu. Nah tapi karena memang sudah di situ sudah
cukup dari di sini belajar agama karena tekun, masya Allah. Jadi para ustadznya gitu benar-benar kita di situ kayak anak didik kita, kayak anak pribadi lah gitu. Itu yang Ana rasakan sehingga pada saat itu tidak sampai berniat ke Libya. Ya cukup saya belajar situ, kemudian pulang. Masya Allah di Furqan ya. Masya Allah sangat banyak sekali ya. Pertama memang baru yang namanya pertama kali makan satu nampan 7 orang itu. Jadi dengan lauk yang sangat sederhana, masya Allah, sederhana. Jadi nasi 7 orang yang ditipisin di nampan itu, kemudian lauknya tempe dadu sama campur dengan kangkung kangkung yang coklat yang kalau dibandingkan dengan kangkung Lombok jauh lah ya. Tapi masya Allah ya, dengan kita rasakan makan yang segitu barokah sekali gitu, nggak lapar. Jadi 7 orang satu nampan itu makan sedikit, nggak lapar. Apalagi yaitu kuah-kuahnya kita rebutan itu. Kuahnya itu yang pertama ya. Dari segi tidur misalkan. Baru juga kita rasakan nyaman tidur di masjid setiap malam gitu ya. Karena asrama itu kan masih berapa asrama dan khusus untuk lemari pakaian saja gitu. Kita tidurnya kalau anak paling sering tidur di masjid, paling belakang, pojok belakang. Jadi beralaskan kain putih yang belang, kemudian bantalnya kitab. Itu sudah di masjid. Bangun subuh itu atau bangun sholat malam itu kadang kita kejaran pukul nyamuk. Kan banyak nyamuk itu. Gak terasa ada nyamuk, kayak kejar pukul-pukul. Merah lantai dah itu ya. Masalah itu diantara yang kedua ya kenangan. Yang ketiga jadi airnya yang yang nama juga asin ya. Jadi kalau kita cuci itu nggak ada busa, mandi juga nggak busa gitu. Tapi itu juga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Ada suatu saat pernah kita main bola ini di belakang masjid lama ya, masjid Ikhwan dulu di belakang itu ada tambak, kemudian tambak itu kering. Nah, sekali kita main bola saat itu, begitu main bola, nah pas kajian sorenya Ustadz Aun jadwal beliau, Hafizahullah Ta'ala. Kayaknya beliau mengetahui kalau kita tuh main bola gitu ya. Akhirnya beliau nasihat pada saat dia ikhwah. Ingat sekali ya nasihat beliau itu. Jadi olahraga antum sudah banyak. Sholat itu olahraga yang paling bagus dari antara semua olahraga. Sholat. Dari rukun-rukunnya. Antum juga kan sudah ada jadwal pergi ambil air di telaga. Air minumnya kan kita di telaga. Dijadwalkan kita itu. Nasihat beliau itu tersentuh di hati kita. Jadi olahraga kita sudah cukup dengan sholat. Sudah cukup dengan jadwal air minum. Itu segar sudah kita. Sekali itu kita main bola. Setelah itu nasihat beliau tidak pernah kita main bola lagi. Jadi satu kali kalau beliau nasihat itu, sekali nasihat itu sentuh di hati kita dan langsung kita sadar iya ya. Gitu. Jadi itu yang diantara beberapa yang kesannya. Kemudian jadi yang membuat anak juga betah waktu itu bagaimana kita bisa kakak kelas itu mau untuk mengajarkan kita privat itu. Siapa aja kita minta mau di privat. Anak ini kan kuliah gitu ya. Masuk di sana nggak ngerti apa-apa. Dan masuk itu langsung awalnya di idat. Tahsus 1. Anak nggak mampu belajar orang baik. 60-an tahsus 1 pada saat itu. Satu kelas. 60-an orang. Nah, anak belajar 2 hari. Nggak mampu dimasuk dia. Begitu banyak gitu. Masya Allah anak langsung menghadap ke Ustadz Abu Izza, Abu Hammam, waktu itu Ustadz Ahmad Izza, Abu Hammam, Ustadz Afan, Ustadz. Anak nggak bisa belajar begini banyak gitu. Anak pengen masuk di tahsus 2. Ya antum bisa masuk tahsus 2 kata beliau. Anak coba Ustadz. Begitu anak masuk di tahsus 2 beliau kasih ya. Langsung disuruh baca kitab. Keluar keringat nih ya, gimana suruh baca kitab nggak bisa belum apa-apa gitu ya. Keluar keringat kita ini. Anak khususnya gitu ya. Tapi ada 2 yang anak ingat juga itu. Setelah anak bisa enggak bantu anak bilang itu. Mas Ruhin, ada 2 kembar yang waktu itu. Jadi yang tahsus 2 itu kembaran. Anak gantian sudah minta tolong untuk mengajarkan anak. Jadi tahsus 2 itu. Jadi tahun berikutnya juga sekalipun mereka naik, anak pengen tetap di tahsus 2 gitu. Artinya jadi pembelajaran yang dasar muhtarat itu anak sudah mendapat di situ. Aman. Itu diantara kesan-kesan yang rasakan di sana. Dan satu lagi
Masya Allah. Mungkin sakit yang massal yang pernah, atau mungkin yang pernah Al-Furqan pertama dan terakhir kali, mudah-mudahan gitu. Jadi pernah sakit massal pada saat itu tipes ya. 60-an santri itu sakit pokoknya. Masya Allah, Ustadz Zainuddin, Abu Zahra Ustadz Zainuddin hafizahullah ta'ala, beliau memiliki beberapa ilmu tentang tabib ya. Masya Allah, beliau sudah yang ngurus kita untuk ngurus semua 60-an orang itu kena tipes semuanya. Gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah beliau berkat kesabaran beliau, kemudian berbagai macam. Di situ waktu itu kalau nggak salah ya, ada obat yang cacing juga ya, dicampur apa untuk bubur, itu juga diantara obatnya. Anak masih ingat sekali itu ya, kita cari cacing itu. Ya untuk mengobati sekian banyak santri. Jadi sekian tahun anak di sana, tidak ada sakit-sakit apa-apa. Padahal nyamuk banyak, air seperti itu, kemudian tidurnya ya di lantai seperti itu. Masya Allah, Allah jaga. Dan mungkin ujian itu ya waktu itu mungkin kita terlalu bangga ya, mungkin Allah kasih ya. Ya mudah-mudahan itu pertama dan terakhir lah sakit masalah seperti itu. Ini mungkin kesan-kesan yang Anda rasakan di Al-Furqan ya. Iya, pada saat itu Anda ingat, termasuk Ana juga yang cari membantu kan untuk kita ngurus lah itu. Jadi cacing gitu ya, cacing tanah itu, kemudian dibersihkan dalamnya, dipotong-potong, masuk bikin bubur, itu dikasih. Ana ingat masih beliau kan memang dalam masalah itu. Abu Zahra Ustadz Zainuddin hafizallahu ta'ala, Anas belum pernah ketemu lagi kecuali 2013 tahun yang lalu sama beliau. Kalau Anas enggak sakit memang waktu itu enggak. Jadi teman-teman itu kita enggak beritahu. Jadi kita enggak beritahu kalau ini ada obat, ada ini di sini enggak. Sudah. Jadi beliau sudah kita jalankan gitu ya. Jadi untuk kasih makan teman-teman itu. Kurang lebih 1 pekan lebih lah itu waktu itu. Ya, sakitnya massal itu. Nah kalau anak kan udah tahu lah, karena kita yang carinya. Nah mereka setelah itu kalau sudah sembuh itu, ya sudah kita ceritakan ini di antara obat yang kalian makan itu di bubur itu pakai ini gitu, cacingnya di situ. Ya. Teman-teman responnya gimana? Jadi oh iya ada yang kaget, tapi sudah artinya mereka sudah merasakan sehat lah gitu. Iya. Iya kalau bangunan yang kita masih ingat ketika Ali 1 itu. Pembangunan kantor Masjid Zakaria ya, yang di pintu gerbang itu. Jadi kalau kita paginya belajar, belajar paginya, jadi kemudian jam 9 kita rolling. Jadi alih 1, alih 2 itu rolling untuk kerja. Jadi cor lantai 2 waktu itu, cor lantai 2. Jadi santri setelah belajar istirahat kita rolling untuk cor itu. Dan masya Allah ya, di situ Ustadz Syekhuna Al-Fadil, masya Allah, waliduna Rafiq hafizahullah ta'ala, beliau mencontohkan kita untuk mesin penindis tanah itu. Beliau sendiri yang pegang itu. Masya Allah. Beliau contohkan begini caranya. Nah kita jadi 2, satu sisi 2, gitu berempat pegang mesin itu. Beliau sendiri masya Allah. Jadi beliau turun tangan, mengajarkan kita itu dari hal seperti itu beliau turun tangan. Nah untuk beliau ya. Kemudian ketika panen tambak juga gitu ya, beliau turun ke belakang bersama santri gitu ya. Nah beliau ada salah satu lagi yang masih ingat bro, ketika Anas sama Ustadz Abu Zahra sama siapa saya bertiga ke Surabaya pakai mobil. Nah sampai di Gresik itu macet mobil. Telepon beliau sama Ustadz Zainuddin hafizahullah, Ustadz kita macet di sini, tunggu di situ adanya. Kita tunggu, masya Allah. Beliau itu ahli dalam mesin juga. Masuk turun ke bawah, servis mobil yang mogok itu. Luar biasa beliau kalian. Ya. Allah barik fi insyaallah. Ustadz Rafiq, masya Allah. Ya. Jadi, makanya Anda pernah dengar Ustadz Fauzi mengatakan rahimallah di sini ya, tentang bagaimana ada yang kurang dari Ana Ustadz Fauzi untuk membandingkan beliau hafizullah katanya. Beliau itu semua bisa. Ana masih bisa ikut, tapi bagian mesin Ana nggak bisa. Beliau masya Allah itu. Nah itu dikagumi sama Ustadz Fauzi rahimahullah tentang beliau. Karena Ustadz yang lain, Ana pernah mulazamah kita Fathul Majid sama Ustadz Anwar hafizullah taala, Ustadz Anwari ke Fathul Majid. Nah kemudian
Ustadz Ahmad Izzah, Abu Hammam. Banyak anak sering tanya beliau dan metode anak kalau apa namanya, anak senang retorika beliau ketika khutbah, ketika menyampaikan. Nah itu yang paling sering. Sehingga anak-anak pertama, anak-anak yang laki, yang ketiga, anak kasih nama Hammam. Jadi ya motivasi dengan kemudian beliau anak pernah belajar juga kitab Lum'atul I'tiqad yang kita belajar di Tasus itu. Jadi yang oleh rahimahullah Ustadz Abdul Aziz rahimahullah ta'ala terus sekali di anak kitab itu, sehingga anak-anak yang kelima anak kasih nama anak yang Lum'ah gitu ya. Jadi Lum'ah, jadi karena kitab itu benar-benar apa ya, sebagai dasar bagi anak untuk memahami akidah gitu ya. Kemudian ke Ustadz Abdurrahim. Ustadz Abdurrahim sekarang beliau di Solo ya, hafizallahu ta'ala. Jadi ngajar sorofnya beliau yang sangat kena sekali sama kita itu ya. Jadi detail beliau ngajar sorofnya, maksud beliau ya. Itu ustadz yang ya senior yang mengajar kita. Ustadz Mubarak Mualim, Mbak Mualim, Ustadz ngajar hadis kita, Ustadz Salim Gonim ngajar kita fikih. Nah itu yang dari Surabayanya. Suatu saat ketika Ustadz Abdurrahman Thoib libur dari UIM, Ustadz Madinah, beliau kadang ngajar kita ya. Kalau Ustadz Khot yang anak masih ingat sekarang itu Ustadz Fatih ya, Ustadz Fatih beliau Khot itu. Jadi belajar Khot. Jadi sampai sekarang juga kadang di pondok kalau yang ada anak ngajar Khot kadang gitu ya. Jadi belajar Khot dari beliau ya. Ya itu Ustadz yang mengajar. Ustadz Sabik pada belum. Iya, Ustadz Sabik hafizahullah ta'ala. Jadi Anda pernah ketemu beliau ketika silaturahmi 2013 saja kelulusan beliau ya. Perkembangan Mahat sekarang ya karena media sosial sekarang itu ya yang sudah mudah di genggaman kita. Jadi secara umum ya begitu kita tahu bahwa perkembangan luar biasa dari pembangunannya, kemudian santri yang begitu udah banyak, sudah hampir 2.700 hampir 3.000 gitu ya. Ya, artinya begitu banyak. Dulu kita jumlahnya 200 lah kurang lebih, nggak sampai malah gitu ya. Itu apa namanya. Kemudian sekarang banyak jenjang-jenjang. Apalagi terakhir kemarin dapat di grup itu buka perguruan tinggi, masya Allah. Jadi luar biasa perkembangan Mahat Al-Furqan dari segi pembangunan, dari segi jenjang. Kemudian apalagi sekarang ini ada daksosnya yang kami sangat terbantu sekali di tahun 2018. Jadi Al-Furqan peduli kesini ketemu bersama kita, dan sejak itu juga markas bersama As-Sunnah itu waktu kita di Abu Hur peduli ya, kita sama-sama buat itu, sehingga sampai sekarang markas Sunnah bersama itu jalan sampai sekarang ketika gempa di Lombok ini. Dan masya Allah jadi Al-Furqan peduli pada saat itu, mungkin sekarang daksos gitu anunya ya, jadi tetap aksis sampai sekarang gitu. Ya, untuk kayak lupa tadi untuk masalah pembahasan Turuqatul Bahas, sebelum Anda dapat di kelas itu Anda dapat dari Ustadz Abu Baidah. Beliau tuh dulu pernah satu kamar sama beliau di bagian timurnya pondok itu, dekat-dekat rumah beliau ada kos-kosan kontrakan pada saat itu. Kalau pulang belajar itu masya Allah duduk di jendela beliau sambil baca gitu ya, murojaahnya itu ya, kita termotivasi lah. Kemudian Turuqatul Bahas, cara membahas beliau di maktabah dengan ikut, itu yang dari beliaunya tentang Turuqatul Bahasnya sebelum dapat di kelas. Jadi memang kalau langsung menulis, beliau sejak Mahat Ali ya, anak waktu itu ada satu, beliau Mahat 3. Beliau sudah pandai menulis. Bahkan setiap ada buku besar beliau itu, yang anak ingat, itu tulis materi-materi itu. Bahasannya itu, Masya Allah. Jadi memang senang dari Mahat Alinya beliau sudah senang tulis gitu. Kalau Ustadz Rahmat paling sering sama kita kantor waktu itu, sering anak kantor lah waktu itu Ustadz Rahmat, Rahmatul Hadi ya, iya Rahmatul Hadi, Masya Allah. Yang paling banyak candanya beliau itu. Ya. Dengan Ustadz Rosid, Masya Allah semangat dalam belajar nahu beliau itu, kakak waktu itu ahli 3 beliau, ahli 3 masalah ya, sama Ustadz Salman juga angkatan itu. Pas Anda masuk itu, Ustadz Nasir sama Ustadz Salman, itu yang Anda ingat sekali. Karena beliau pada saat itu sempat ngajar juga ya, di kelas Iqdad. Ya.
Kalau untuk sebelum sini ya, karena anak ini kan beberapa pondok yang pernah nih ya gitu. Jadi di Abu Hurairah yang dulu ketika anak kepala asrama di sana, jadi terapkan kepada mereka bagaimana anak-anak itu senang membaca. Jadi belajar itu kondisikan mereka belajar itu. Jadi itu yang anak pengen di pondok menerapkan itu bagaimana anak-anak itu terkondisi mereka belajar gitu ya. Malu kalau nggak belajar. Dan ini selalu kisahkan kepada santri ya gitu. Bahwa kalau anak dulu pondok itu di Al Furqon itu di pondok-pondok yang baru anak rasakan belajar seperti itu. Kalau kita nggak belajar malu. Gitu. Kebalik mungkin sebagian pondok kan kalau yang belajar malah yang di sok pintar alim gitu ya. Nah alhamdulillah kemudian anak pernah ke Imam Syafi'i Bima juga. Jadi berapa terapan makan makanan contoh makan ya. Bagaimana kesenampan itu anak pernah contohkan gitu ya. Itu dari semua makanan. Kemudian muhtarat juga anak pakai untuk ngajar di sana, bahkan diterapkan di sekolah itu. Itu untuk kitab dasarnya muhtarat, mudah-mudahan masih sampai sekarang dipakai di sana gitu ya. Nah, untuk di sini, jadi untuk di sini kan ini kan TK gitu ya, tidak ada yang tinggal dalam. Untuk di sini ini ya perpaduan nama modelnya gitu ya, perpaduan gitu ya, yang sekarang di sini. Jadi lebih memang ke Al-Quran, jadi ke Al-Quran. Jadi apa memang anak panggil cari memang yang satu hafizah di sini. Alhamdulillah, jadi 4 bulan berjalan kemarin, 2 orang yang sudah masuk baca Al-Quran. Gitu. Karena setiap hari Al-Quran. Jadi makanya yayasan kita bangun yayasan namanya kan Yayasan Generasi Muslim Qurani. TK-nya juga TKIT Muslim Qurani. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjiwai dalam dada anak-anak, disukai betul. Nah, jadi itu yang anak terapkan di sini. Jadi lebih kepada Al-Quran. Alhamdulillah juga jadi di semester pertama kemarin tentang bacaan sholat itu yang setelah sunnah anak-anak sudah hafal semuanya rukun sholat gitu. Jadi lebih kepada sekalipun TK tapi pendidikan agama tauhid itu tiap hari jadi sampaikan kepada mereka ya. IT itu gini, di sekarang itu di masyarakat IT itu ya, IT di sini bukan ilmu dan teknologi bukan. Islam terpadu IT di sini maksudnya, TKIT Islam terpadu. Nah di NTB ini khususnya sekolah yang bernuansa Islam, kemudian dikompilasikan dengan pelajaran-pelajaran umum yang untuk umumnya anak-anak gitu, itu sangat disukai oleh masyarakat gitu. Nah, karena perpaduan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Itu IT rata-rata sehingga buka TK IT, SD IT, SMP IT, SMA IT. Nah, IT-nya di situ Islam terpadu. Nah, sekalipun kurikulumnya di dalamnya hampir 80% ya kita terapkan agamanya. 80%. Itu rata-rata. Dan itu adalah salah satu bentuk metode menarik minat orang tua gitu di saat-saat sekarang ini. Ya. Jadi ada IT di belakangnya itu yang tambahan plusnya gitu ya menurut mereka gitu ya. Ya itu kata IT di situ ya. Ya sesuai dengan visi kita di sini. Jadi visi sekolah kita di sini yaitu menjadikan generasi Muslim yang cinta suka dengan Al-Quran gitu ya. Jadi sehingga unggulan mereka di sini anak-anak yang sudah sekalipun belum baca Al-Quran tapi surat-surat pendek itu sudah dihafal. Setiap kali masuk itu sudah pendek sudah dihafal oleh mereka gitu. Nah, kemudian doa zikir pagi itu dihafal. Alhamdulillah. Keunggulannya. Jadi ketika kita di sini unggulan di sini ya untuk TK sekitar sini gitu ya. Jadi surat-surat pendek itu sudah mereka hampir setengah juz sudah itu ya mereka hafal. Kemudian zikir pagi mereka hafal. Doa-doa dalam sholat sudah mereka hafal. Kemudian ada berapa doa-doa juga yang mereka sudah lumayan banyak mereka hafal. Karena setiap Sabtu di sini ada evaluasi. Anak memberikan evaluasi semua guru bagaimana kemajuan persiswa gitu, kemajuan mereka di hafalannya, gitu, di bacaannya gitu. Di evaluasi gitu. Jadi wajib guru masuk untuk evaluasi. Ya.
Nah, itu kelebihannya mungkin Anda lihat di sekitar sini ya. Nah, yayasan ini memang akan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nah, untuk pendidikannya baru TK ini, karena ini kan baru setahun ya. Nah, kemudian ada rencana kemarin oleh sama yayasan itu SD, cuma kemungkinan yang akan kita buka SMP. Ya, SMP insya Allah. Kemudian sosial, kalau sosial belum bergerak sekarang ini. Nah, kalau dakwah sudah kita mulai. Dakwah sudah mulai kita, sehingga di sini termasuk di masjid kita di sini sudah kita mulai jalankan dakwah itu ya. Dan itu ada beberapa tempat juga ya kita jalankan untuk dakwah ya. Kalau sering sih tidak. Cuma yang pernah itu Ustadz Syahrul Fatwa, bahkan berapa kali ketemu ketika beliau kesini gitu ya. Ketemu gitu ya. Kemudian Ustadz Imam Masrufin yang di Aceh, Riau beliau sama WA saja gitu ya, sama beliau. Kemudian beliau juga dulu pernah buka SD ya, gitu, WA. Kemudian Ustadz Tirmidzi, pernah beliau ketemu di sini sama waktu gempa juga pernah ketemu lah gitu. Nah, untuk komunikasi rutin ya itu Afan bagian buat teman-teman gitu yang seangkatan. Jadi mungkin karena pertama kesibukan kita, kemudian dan itu sebenarnya nggak boleh alasan jadi kesibukan tuh ya. Yang kedua ya nomor-nomor pada sudah kita difasilitasi alumni sebenarnya. Jadi mudah-mudahan harapannya ya kedepannya kita bisa saling kontak lagi teman-teman seangkatan. Iya, sangat rindu sekali. Sampai anak-anak saya pengen sekolah ke sana gitu. Mau disekolahkan di sana. Gimana pun juga anak jadi jauh anak juga di sana, alhamdulillah di sana gitu ya. Terus jadi anak seperti memahami agama ini lebih detailnya di sana lah gitu ya. Guru-guru anak Syekhuna Anur Rafiq, kemudian guru-guru yang lain Al-Fudola itu Masya Allah. Jadi sangat kangen sekali. Terakhir anak ke sana kunjungan 2013. Setelah Ustadz Abu Zahra Zainuddin Hafizullah membawa semua anak Mahat Ali silaturahmi ke pondok rehabilitasi narkoba di Pasuruan, Purwodadi. Waktu itu anak yang bina di situ. Nah, itu ketemu terakhir sama beliau. Ya, beliau bawa romo 1 bis ke sana saat itu 2013. Dan anak balas kunjungan itu juga tahun itu juga. Ya. Ya. Sangat kangen sekali. Ya kan untuk pas makanya kabar kemarin ada sempat mau reuni gitu kan. Bahagia senang sekali gitu ya. Jadi kapan lagi kalau bukan nah, tapi diundurkan waktu ya reuni itu akbar itu. Ya mudah-mudahan harapannya akan Allah memberikan kemudahan untuk reuni akbar sehingga bisa silaturahmi besar kepada ustadz-ustadz kami yang mulia di sana, kiram, kemudian para ustadz semua yang seluruh Indonesia. Jadi Masya Allah, jadi salah satu di antara pondok yang menyebar jadi santrinya lah Al-Furqan. Ya. Dan mungkin catatannya yang kelebihan Anda lihat ya. Rata-rata alumni Al-Furqan ini Masya Allah ya. Kalau terjun ke medan dakwah itu siap gitu. Kemanapun gitu ya. Kemanapun dengan kondisi apapun siap terjun. Ya. Tidak melihat fasilitas apa kemudian itu ya, turun semuanya. Ditambah lagi nasihat dari Ustadz Sabik yang pernah dengar gitu, Masya Allah. Rasanya ketika beliau ada nasihat itu di kajian mana waktu itu Anda dengar sekali ya Allah. Bagaimana tawadunya kita seorang ustadz misalkan ditawar seperti gini, kita harus pilih yang paling rendah. Jadi sentuh hati kalau beliau ya. Dan itu Anda lihat rata-rata alumni Furqan itu siap. Jadi kemanapun gitu ya. Gitu. Nah, termasuk di Lombok ini Anda lihat ya, alumni Furqan masalah siap. Antum lihat di sini tiap hari itu ke utara itu berapa alumni Furqan yang Masya Allah untuk turun dakwah ke utara. Dan mungkin di mana-mana lah gitu insya Allah. Jadi alumni Al-Furqan jadi siap turun dakwah kemanapun tugas dimanapun tempat mereka berada gitu ya. Gitu. Iya, jadi kalau ikatan alumni itu sebelumnya belum ada. Cuma kemarin diperkerasai oleh Ustadz Rifa ya. Ya oleh pondok lah sendiri yang perkasai. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada ikatan alumninya untuk NTB-nya bahkan sama NTT gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Kalau sebelumnya nggak ada memang. Ya, cuma karena kita di sini kan beberapa orang yang
sering kita ketemu sama-sama ngajar di Abu Hurairah kan ya, jadi nggak sempat bahas itu gitu ya. Yang pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan hidayah kepada kami sehingga mengenal sunnah ini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada ustadz-ustadz kami Al-Kiram, Ustadz An-Rafiq Syahuna Al-Walid An-Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala, Ustadz Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Ustadz Abu Hammam, Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Anwari Ahmad, Ustadz Ali Mufakin, dan Ustadz Fatih, Ustadz Abu Baidah, Ustadz Sabik, dan ustadz-ustadz yang lain mungkin Afan tidak sempat sebut ya dari tadi di acara ini. Jadi tentunya dengan ilmu-ilmu yang beliau-beliau mengajarkan kepada kami, mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan faedah dan mengalir pahala untuk mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kami selaku muridnya terus menghargai dan menghormati beliau-beliau yang telah memberikan, yaitu mewariskan ilmu yang sangat berharga buat kami. Dan mudah-mudahan seluruh alumni Al-Furqan juga ya, tidak melupakan jasa-jasa beliau semuanya. Kemudian yang ketiga, kepada teman-teman alumni, ya tadi sempat terpukul ditanyakan oleh beliau tadi bahwa pernah enggak hubungi kepada teman-teman, kontak sama teman alumni. Jadi mudah-mudahan setelah ini ada diingatkan kita ini diantara faedahnya, diingatkan kita untuk janganlah lupa teman-teman ya, kata atau yang lain para ustadz itu juga lupa gitu. Mudah-mudahan para ustadz juga mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang kami pernah laksanakan ketika kami menjadi santri di Al-Furqan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Dan terima kasih banyak kepada Daksos, tim Daksos Al-Furqan ini yang telah mengunjungi kami. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jeripayah antum semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penambah berat amal timbangan soleh pada yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.